Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini akan membahas tentang apa itu KTT G20. Yang akan difokuskan tentang KTT G20 yang diadakan di Indonesia. KTT G20 adalah singkatan dari Konferensi Tingkat Tinggi Group of 20. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan, nama saya Jehan Pramudianur dengan NIM A1011201055. Dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri juga di video dan penjelasan berikut. Nah, pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Jehan Pramudianur dengan nomor NIM A1011201055. Nama saya Esa Aldi Fatwa dengan NIM A1011201040. Saya Bapak Rahmatullah dengan NIM A10112011. Oke. Nama saya Tony dengan NIM A1011201051. Baiklah, KTT G20 di Indonesia, atau kita biasa menyebutnya Konferensi Tingkat Tinggi Group of 20. Apa itu G20 atau Group of 20? Adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Dan kemarin KTT G20 diadakan di Indonesia, pada tepatnya di Bali. KTT G20 kemarin diadakan di Indonesia pada November lalu, tepatnya di Bali. Sedikit menambahkan, adapun menurut situs Serpek 20 Indonesia, econ.go.id, pembentukan G20 pada tahun 1999 timbul akibat kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Forum tersebut selanjutnya merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis utama yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Berkaitan dengan ulasan G20 atau isi dan misi khusus terhadap diplomatik yang telah dilakukan membuahkan hasil yang positif dari berbagai tantangan dan isu ekonomi dan politik. G20 ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan ekonomi saja, namun bisa membawa misi perdamaian politik yang bersangkutan dengan diplomatik ini. Dampak positif dari KTT G20 bagi Indonesia dalam halnya misi khusus atau isi dari G20 tentang kedamaian, urusan diplomatik menjadi sorotan dari G20 ini sendiri, karena ya untuk menjaga keseimbangan antara hubungan negara
dengan negara lain, menjaga kerjasama antara negara satu dengan negara lain di pertemuan G20 itu tersebut. Bisa juga membahas tentang hal lain dengan politik, kedamaian dunia, dan juga hubungan diplomasi itu sendiri melalui mekanisme diplomatik bilateral maupun multilateral. Pada saat itu G20 juga membahas tentang diplomatik yang bebas aktif kepada dunia, bahwa memiliki kekuatan di G20 itu tentang ekonomi, kedamaian, perihal sengketa-sengketa atau kasus yang terjadi, misalnya Rusia dengan Ukraina, dan juga pertemuan penting menjaga stabilitas dan keseimbangan kepentingan politik, ekonomi, dan geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Secara geografis ya, negara Indonesia berada di wilayah perseteruan pengaruh geopolitik dan kekuatan ekonomi. Juga bisa sebagai informasi dapat menyalurkan kerjasama dengan hubungan diplomatik, misalnya antara Indonesia dengan Inggris, menyalurkan hubungan diplomatik untuk kerjasama. Banyak konflik-konflik antara negara-negara, baik itu negara Indonesia maupun negara lain. Maka dari itu sangat penting untuk kerjasama melalui hubungan diplomatik ini agar ya perdamaian dunia, hubungan politik, serta bisa juga untuk kemajuan hubungan diplomatik kita dengan negara luar, memperluas jangkauan kerjasama maupun hubungan perdamaian antara negara kita dengan negara lain. Di sini saya akan membahas mengenai manfaat dari gelaran KTT G20 yang dilaksanakan di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 yang lalu. Ketahanan ekonomi yang baik membuat Indonesia menjadi tuan rumah dalam konferensi tingkat tinggi Grup 20 di Bali. Menjadi sorotan dunia, membuat gelaran KTT G20 ini menjadi kesempatan bagi Indonesia mendapatkan manfaat yang besar. Nah, maka di sini saya akan membahasnya apa saja manfaat dari KTT G20. Baik dari segi ekonomi, gelaran KTT G20 ini diproyeksikan mampu mencapai 1,5 hingga 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF BBG Annual Meeting 2018 di Bali silam. Gelaran KTT G20 ini meningkatkan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun. Lalu kemudian gelaran KTT G20 ini memberikan 8 triliun ke dalam GDP Indonesia tahun 2022. Penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun serta keterlibatan UMKM yang menyerap tenaga kerja hingga 33.000 tenaga kerja di berbagai sektor. Kemudian banyaknya investor dari luar yang ingin berinvestasi ke Indonesia seperti ExxonMobil yang berinvestasi kepada Pertamina sebesar 40 triliun rupiah yang membantu Indonesia menjadi net zero emission pada tahun 2060. Kemudian program MCC yang berinvestasi hingga 700 juta dolar dari US untuk transportasi di Indonesia. Kemudian Cina juga berinvestasi sebesar 5 miliar dolar Amerika untuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Jepang dan Inggris juga berminat untuk berinvestasi pada MRT Jakarta. Dan masih banyak negara yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia berkat gelaran KTT G20 ini. Nah, kemudian di sektor energi bersih ada 18 perusahaan dari 11 negara yang berinvestasi dengan total investasi sebesar 75 triliun rupiah. Indonesia menjadi kekuatan pasar baru dengan PDB di atas 1 triliun dolar Amerika. Lalu kemudian dari segi pariwisata, KTT G20 ini berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta sampai 3,6 juta wisatawan. Kemudian dengan penyerapan lapangan kerja baru di sektor kuliner, fashion, dan kriya sebanyak 600 hingga 700 ribu lapangan pekerjaan. UMKM juga ikut berdampak, di mana KTT G20 ini mampu mendorong investasi pada UMKM. Sebab 80% investor global ini berasal dari negara-negara yang mengikuti
gelaran G20 ini. Kemudian masyarakat juga merasakan manfaat dari gelaran KTT G20 yang telah menghidupkan hospitality di Bali karena telah berhenti sebab pandemi COVID-19 yang lalu. Serapan tenaga kerja di sektor pariwisata telah mencapai 80% berkat peningkatan dibandingkan 2021 mengenai keterisian kamar hotel di Bali. Lalu kemudian yang terakhir itu ada dari sektor kesehatan, yang dimana konferensi ini akan ada 3 hal yang dibahas terkait sektor kesehatan, seperti sistem ketahanan kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, serta persiapan dan respon terhadap krisis kesehatan yang akan datang. Sehingga di sektor kesehatan ini akan berdampak signifikan untuk Indonesia yang akan datang. Ini saya akan membahas tentang hubungan KTT G20 yang dilaksanakan Indonesia terhadap perekonomian negara Indonesia. Nah, seperti yang saya telusuri di beberapa situs web ataupun di beberapa sumber, Indonesia dengan terselenggaranya atau adanya G20 ini, Indonesia itu menjadi sorotan dunia, terutama Indonesia menjadi tuan rumah G20. Ini suatu kebanggaan bagi bangsa kita Indonesia. Dan di sini saya juga mengapresiasi kepada pemerintahan Pak Joko Widodo. Ini yang membuat negara Indonesia semakin terkenal di muka umum, dan juga beliau pun banyak memberikan kerjanya untuk Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan hubungan KTT G20 terhadap perekonomian Indonesia. Dan di sini saya akan mengambil contoh, yaitu tentang forum G20 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Gelaran G20 menciptakan kontribusi besar, itu sampai US dollarnya itu 533 US dollar atau setara 7,4 triliun pada PBD Indonesia. Nah, di sini saja kita bisa lihat bahwa negara-negara besar, negara-negara maju memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia. Dan di sini kita bisa lihat sendiri bahwa Indonesia ini telah melaksanakan KTT G20, dan ini juga menjalankan kontribusi atau perekonomian kita itu ibaratnya terbantu gitu karena adanya G20 ini. Seperti kita ambil contoh, ada 4 negara yang ibaratnya memberikan potongan hutang ke Indonesia, seperti negara Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan yang lain-lain. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa perekonomian bangsa Indonesia ini meningkat dengan adanya ataupun terselenggaranya KTT G20 di Bali. Dan ini membuat masyarakat Indonesia khususnya bangga atas terselenggaranya G20 di Bali. Ini membuat citra bangsa kita menjadi terkenal di muka dunia, di dunia internasional maupun internasional. Dan ini sangat membuat kita bangga sebagai warga negara. Menurut saya, perekonomian Indonesia akan maju jika negara-negara maju ataupun negara-negara yang berinvestasi di Indonesia itu menanamkan investasi sebanyak-banyaknya di bangsa kita. Dan ini menyebabkan perekonomian kita Indonesia menjadi mantap. Baiklah, itu penjelasan singkat dari kami. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.